Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus, terutama yang laki-laki, mereka sering mengeluh adanya gangguan hubungan suami istri. Ini mereka alami setelah menderita diabetes mellitus yang cukup lama. Dari pengakuan mereka mengatakan bahwa memang selama ini gula darahnya jarang terkontrol. Dan mereka lebih cenderung untuk lepas kendali di dalam hal memakan makanan yang mereka suka, sehingga akibatnya walaupun mereka rutin memakan obat, tapi gula mereka tetap berada di atas 200. Penderita diabetes mellitus mengalami kerusakan pembuluh darah itu melalui dua jalur. Pertama, jalur intoksikasi glukosa, di mana glukosa sendiri yang akan merusak pembuluh darah. Kedua, karena gula yang tinggi itu juga menyebabkan terjadinya kenaikan dari LDL, gangguan lipid darah, yang menyebabkan juga nanti akan merusak pembuluh darah. Pembuluh darah yang rusak itu adalah untuk semua tubuh, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, yang menyebabkan gangguan suplai kepada organ-organ. Atau kalau ada gangguan di otak umpamanya, itu terjadi karena adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah, maka muncul stroke. Demikian juga nanti akan terjadi penyempitan atau penyumbatan pada tempat-tempat yang lain. Dan tentu saja juga saraf yang merupakan organ tubuh juga membutuhkan darah yang disuplai oleh pembuluh darah. Pembuluh darah yang mensuplai saraf ini sangat kecil, sehingga sangat mudah sekali untuk terganggu. Dan termasuk salah satu diantaranya adalah gangguan ereksi atau disfungsi ereksi. Lalu bagaimana pada pasien diabetes mellitus mengalami disfungsi ereksi? Kalau terjadi disfungsi ereksi pada seorang penderita diabetes mellitus, maka yang pertama kali yang kita lakukan itu adalah mengontrol gula darahnya agar dalam kondisi normal. Nah, setelah gula darahnya dalam kondisi normal, baru kita lihat apakah memang gara-gara diabetes terjadinya disfungsi atau karena ada faktor lain. Jadi tidak begitu saja seorang penderita diabetes mellitus yang mengalami disfungsi ereksi kemudian kita cap ada gangguan hormonal yang lain seperti rendahnya androgen umpamanya. Jadi kembali kepada seorang pasien penderita diabetes mellitus yang laki-laki yang mengalami disfungsi ereksi, maka yang pertama kali yang kita lakukan adalah mengontrol gula darah. Untuk mengontrol gula darah ini tidak cukup hanya dengan obat. Yang sangat penting adalah bagaimana mengatur makan, bagaimana merubah pola hidup, merubah kebiasaan dari kebiasaan sebelumnya menjadi sebuah kebiasaan yang baru, yakni kebiasaan sebagai seorang penderita diabetes. Dengan melakukan perubahan kebiasaan ini, melakukan perubahan pola laku ini, maka insya Allah nanti kadar gula darahnya normal, sehingga hal-hal yang ditakutkan tadi itu bisa diatasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.